pendengar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, walaupun pembelajaran dilakukan secara daring, kalian tetap harus semangat dan tetap bisa menjaga kondisi di situasi pandemi COVID-19 ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Tak ada kata selesai dalam berdoa, silakan kalian menuju ke Google Classroom terlebih dahulu, karena di sana sudah ada absensi yang harus kalian isi. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai teks eksplanasi. Apakah masih ada yang ingat apa itu teks eksplanasi? Ya, silakan. Betul yang dikatakan oleh teman Anda, bahwasanya teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan bagaimana dan mengapa suatu fenomena dapat terjadi, baik itu fenomena alam, sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas kompetensi dasar 3.5, yaitu mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Dan kompetensi dasar 4.5 yaitu menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan yang disajikan dalam ceramah. Setelah peserta didik melihat, mencermati, dan memahami video pembelajaran yang disajikan, diharapkan peserta didik mampu memahami informasi dan permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah yang didengar atau dibaca. Yang kedua, yaitu menemukan informasi dari permasalahan aktual dalam sebuah ceramah. Yang ketiga, menelaah bagian-bagian penting dari permasalahan aktual dalam sebuah ceramah. Yang terakhir, yaitu menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual dalam sebuah ceramah. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Untuk model yang digunakan yaitu discovery learning. Biasanya model ini dilakukan secara berkelompok jika pembelajaran dilakukan secara langsung tatap muka. Namun dengan adanya situasi pandemi COVID-19 ini, kalian diharapkan mampu belajar secara mandiri. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Di sini saya mempunyai sebuah teks. Apakah ada yang tahu ini merupakan teks apa? Ya, silakan. Betul sekali, ini merupakan sebuah teks pidato yang di dalamnya berisikan ceramah. Disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Secara umum, ceramah, khotbah, dan sambutan merupakan bagian dari pidato. Apakah ada yang tahu perbedaan dari ketiganya? Ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar yang berupa penyampaian informasi baik itu pengetahuan, nasihat, dan lain sebagainya. Yang kedua ada khotbah. Khotbah merupakan pembicaraan di depan umum yang berisikan penyampaian tentang keagamaan atau tata cara beribadah dan lain sebagainya. Sambutan merupakan sebuah pidato singkat yang disampaikan untuk membuka acara atau suatu kegiatan. Nah, sedangkan pidato adalah pembicaraan di depan umum yang mempunyai sifat persuasif atau berupa ajakan. Biasanya terdapat dorongan untuk melakukan sesuatu. Ceramah biasanya disampaikan oleh orang yang ahli di bidangnya. Informasi yang disampaikan ada kaitannya dengan pengetahuan penceramahnya. Informasi yang disampaikan dalam sebuah ceramah biasanya berupa nasihat dan permasalahan aktual yang sedang terjadi di masyarakat. Misalnya pada contoh sebelumnya, yaitu pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Hari Guru Nasional. Informasi dan permasalahan aktual pada teks pidato tersebut yaitu para guru membutuhkan perubahan agar dapat berinovasi, menjalankan tugasnya yang mulia agar membentuk masa depan yang lebih baik lagi. Dari teks tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ceramah merupakan kegiatan menyampaikan informasi
baik berupa pengetahuan, nasihat, dan lain sebagainya kepada khalayak umum. Orang yang menyampaikan ceramah harus memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan audiens atau pendengarnya. Dengan demikian, isi dalam ceramah tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada audiens atau pendengar. Media yang digunakan dalam ceramah bisa secara langsung ataupun melalui komunikasi digital seperti radio, televisi, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, informasi yang bersumber dari berbagai media pasti akan mengalami perubahan sesuai kondisi. Dalam bentuk penyajiannya, informasi yang disampaikan oleh sebuah media harus relevan dan dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Jenis-jenis informasi yang pertama yaitu informasi berdasarkan fungsinya. Informasi ini dibagi menjadi 3, yaitu informasi edukatif, persuasif, dan rekreatif. Betul sekali. Apakah ada yang tahu informasi bersifat edukatif? Betul sekali yang dikatakan oleh teman Anda. Informasi ini bersifat pengetahuan baru. Yang selanjutnya ada persuasif. Informasi ini berisi sebuah ajakan. Selanjutnya ada informasi yang bersifat rekreatif. Informasi ini berisi hiburan semata. Yang kedua ada informasi berdasarkan format penyajian. Informasi ini dibagi menjadi beberapa, diantaranya informasi berupa teks atau tulisan, gambar atau foto, karikatur atau ilustrasi, atau juga bisa berupa resensi, feature, dan kolom dalam sebuah media cetak. Yang ketiga ada jenis informasi berdasarkan lokasi. Jenis informasi ini berdasarkan lokasi peristiwa atau tempat kejadian peristiwa. Bisa itu di sebuah kota, kabupaten, informasi nasional, ataupun informasi mancanegara. Yang keempat, ada informasi tentang bidang kehidupan. Informasi ini biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Misalnya seperti informasi dunia pendidikan, informasi sosial, informasi budaya, atau bahkan informasi gaya hidup seseorang. Yang kelima ada informasi berdasarkan bidang kepentingan. Dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada informasi yang menyangkut keselamatan dan keberlangsungan hidup pembaca. Yang kedua ada informasi yang dapat mengubah kehidupan pembaca. Yang ketiga ada informasi peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Nah, yang terakhir ada informasi cara kiat praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sekarang saya mempunyai sebuah teks ceramah yang berjudul Pidato Era Globalisasi. Silakan kalian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Baca dengan cermat teks tersebut agar kalian dapat memahami dan menemukan informasi berupa permasalahan aktual yang terdapat dari teks tersebut. Silakan kalian pahami dengan benar isi teks tersebut dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Baik, pada pembahasan kali ini kita sudah membahas mengenai perbedaan antara ceramah, khotbah, dan sambutan. Ketiganya merupakan bagian dari pidato. Ceramah adalah kegiatan menyampaikan informasi, baik pengetahuan, nasihat, dan lain-lain di depan khalayak umum. Sifat dari ceramah ini bersifat aktual. Khotbah merupakan penyampaian informasi di depan umum, berupa penyampaian tentang keagamaan atau praktik beribadah. Sedangkan sambutan merupakan sebuah pidato singkat yang biasanya membuka suatu acara atau kegiatan. Ceramah, khotbah, dan sambutan merupakan bagian dari pidato. Pidato merupakan kegiatan menyampaikan informasi di depan umum yang sifatnya persuasif, berisi sebuah ajakan. Kita juga sudah membahas mengenai jenis-jenis informasi yang terdapat dalam teks ceramah. Ada 5 jenis informasi, masih ada yang ingat? Ya, silakan. Betul sekali yang dikatakan oleh teman Anda, ada 5 jenis informasi. Ada informasi berdasarkan fungsinya, ada informasi berdasarkan bidang kehidupan, ada informasi berdasarkan format penyajian, ada informasi berdasarkan lokasi,
dan ada informasi berdasarkan apa? Kepentingan. Betul sekali. Pembelajaran kali ini merupakan langkah selanjutnya dari menganalisis teks, yaitu menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual dalam sebuah ceramah. Bisa kita lihat di sini, ini merupakan bagian-bagian penting dari teks pidato era globalisasi. Informasi dalam sebuah teks dapat digali dengan sejumlah pertanyaan. Untuk mengetahui permasalahan aktual, sebuah teks harus mengandung argumentasi yang logis dan jelas. Adapun bagian penting dari sebuah teks ceramah ada dua, yaitu adanya permasalahan dan adanya argumentasi. Ketika kita memulai sebuah ceramah, hal utama yang harus dipersiapkan adalah permasalahan yang dapat dijadikan topik utama pada ceramah tersebut. Untuk dapat mengidentifikasi sebuah permasalahan atau pandangan penulis, kalian dapat melihatnya di awal teks. Biasanya penulis menuliskan permasalahannya di awal sebuah teks. Bagian penting selanjutnya yaitu adanya argumentasi. Argumentasi ini berisi pendapat, fakta, dan saran. Pendapat atau opini merupakan buah pemikiran penulis terkait hal yang diperbincangkan atau permasalahan yang terdapat pada teks tersebut. Fakta-fakta yang disajikan oleh penulis ataupun penceramah biasanya merupakan kutipan tokoh ataupun instansi yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas. Selanjutnya ada saran. Sebagai sebuah penutup, biasanya penulis memberikan sebuah penegasan atau pernyataan-pernyataan sebelumnya yang telah dikemukakan. Pada bagian ini, penulis memberikan saran atau rekomendasi baik berupa ajakan ataupun nasihat terkait permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya. Selanjutnya, kita akan menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan yang dapat disajikan dalam ceramah. Cara yang pertama yaitu mengenali konteks. Konteks yang dimaksud di sini adalah konteks peserta dan konteks situasi. Isu atau topik yang akan dibicarakan akan berbeda pula jika konteks situasi atau pesertanya berbeda. Sebagai contoh, isu atau topik yang akan kita sampaikan kepada siswa pasti berbeda dengan isu atau topik yang akan disampaikan kepada orang dewasa. Bisa juga kita melihat dari situasi, baik itu situasi resmi ataupun situasi tidak resmi. Cara yang kedua yaitu dengan menentukan topik. Topik atau isu yang akan diberikan ketika ceramah harus mempertimbangkan yang pertama latar belakang, yang kedua situasi dan waktu, yang ketiga harus menarik minat, dan yang keempat ruang lingkupnya jelas. Sampai sini paham? Cara yang ketiga yaitu merumuskan tujuan. Pada hakikatnya ceramah berfungsi untuk menambah pengetahuan. Misalnya ceramah tentang pemanfaatan waktu yang efektif bagi siswa. Cara yang keempat yaitu menyusun kerangka ceramah. Kerangka ceramah ini berupa pokok-pokok materi yang akan disampaikan dalam ceramah. Adapun ciri-ciri ceramah yang baik, yang pertama yaitu adanya pengenalan isu, rangkaian argumen, dan penegasan kembali. Ciri yang kedua yaitu mengungkapkan maksud yang jelas. Yang ketiga yaitu kerangka-kerangka dalam ceramah harus tersusun secara logis. Dan yang keempat, kerangka-kerangka dalam sebuah ceramah harus memiliki satu gagasan di setiap bagiannya. Cara yang kelima yaitu mengumpulkan dan memilih bahan. Bahan-bahan tersebut dapat didapatkan dari sebuah surat kabar, istilah populer, buku, internet, surat kabar, dan lain sebagainya. Materi-materi yang harus disampaikan ketika ceramah merupakan materi yang aktual atau yang sedang diperbincangkan. Sebagai penceramah juga, kita harus memisahkan materi pokok dan materi penunjang. Baik, tadi kita sudah mengetahui bagian-bagian penting dari teks ceramah. Bagian yang utama yaitu adanya permasalahan dan argumentasi, baik berupa pendapat, fakta, serta saran dalam ceramah. Kita juga sudah membahas mengenai langkah-langkah merancang bagian penting dalam sebuah ceramah. Ada mengenali konteks, menentukan topik, merumuskan tujuan.
menyusun kerangka ceramah, mengumpulkan dan memilih bahan, serta pada pembahasan sebelumnya kita sudah mengetahui perbedaan antara ceramah, khotbah, sambutan, dan pidato. Betul sekali. Kita juga sudah membahas mengenai jenis-jenis informasi dalam sebuah ceramah. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, saya kira pembelajaran hari ini cukup sampai di sini saja. Silakan kalian menuju ke Google Classroom karena di sana sudah tersedia tugas yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian pahami dan isi dengan benar pertanyaan-pertanyaan di Google Classroom tersebut. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.